Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4, saya sendiri Ummu Hanim. Saya Bella Putri. Saya Maisa Imelda. Saya Remina Ramadhani. Saya Rizky Markaleora. Terima kasih kepada Ibu Rizka Azahri SSMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Publik. Jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang materi pengawasan dan pertanggungjawaban APBN dan APBD dan permasalahan-permasalahannya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban APBN. Jadi, menurut Stephen Robbins, pengawasan adalah suatu proses pengamatan atau monitoring terhadap suatu pekerjaan untuk menjamin pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan direncanakan dan pengoreksian beberapa pemikiran yang penting. Pengawasan sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pengeluaran anggaran keuangan negara dan daerah agar tidak ada pihak yang memanfaatkan, menyalahgunakan pengelolaan dan pengeluaran anggaran keuangan negara atau daerah untuk kepentingan pribadi. Dalam prakteknya, pengawasan pengelolaan keuangan negara secara internal pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tidak menguraikan isi pengawasan, detailnya dijelaskan dalam Kepres Nomor 42 Tahun 2002 dan Kepres Nomor 74 Tahun 2004. Lalu selanjutnya itu ada pertanggungjawaban APBN yang merupakan tahap akhir dari siklus pengelolaan keuangan negara, yaitu setelah perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Bentuk pertanggungjawaban adalah melalui laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP yang mewakili pelaksanaan APBN. LKPP menyajikan beberapa komponen minimal. Yang pertama itu adalah laporan realisasi anggaran atau LRA yang isinya itu membandingkan antara anggaran vs realisasi dan menunjukkan kependapatan, belanja, surplus, defisit, dan pembiayaan. Yang kedua itu adalah neraca, menunjukkan posisi keuangan pemerintah akhir tahun berdasarkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu yang ketiga itu laporan arus kas atau LAK yang memuat arus kas masuk dan keluar berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Yang keempat itu adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK yang berisi penjelasan rinci semua pos laporan keuangan dan pengungkapan informasi tambahan yang diperlukan. Lalu proses pemeriksaan dan pengesahan pertanggungjawaban APBN itu yang pertama itu akhir tahun anggaran itu pemerintah menyusun LKPP. Lalu yang kedua LKPP diserahkan ke BPK dan dilakukan pemeriksaan eksternal. Yang ketiga BPK menilai berdasarkan sistem pengendalian internal, kepatuhan regulasi, kesesuaian standar akuntansi, dan kecukupan pengungkapan. Lalu yang keempat itu BPK menerbitkan LHP dan opini audit. Yang kelima pemerintah menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR. Lalu yang keenam itu DPR membahas dan menyetujuinya sebagai UU pertanggungjawaban APBN. Terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada pertanggungjawaban pelaksana APBN, yaitu adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, patuh, aturan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan. Terus pengaturan akuntansi dan pelaporan dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan APBD. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan pertanggungjawaban pejabat pengelolaan keuangan yang diatur di dalam Undang-Undang Pasal 53 sampai 54 Nomor 1 Tahun 2004. Yang pertama itu ada bendahara penerimaan dan pengeluaran yang bertanggung jawab secara fungsional untuk pengelolaan utang kepada bendahara umum. Yang kedua itu ada bendahara umum, di mana yang bertanggung jawab kepada wali kota, bupati, gubernur dalam melakukan kegiatan pengeluaran dan penerimaan. Yang ketiga itu ada penggunaan anggaran, di mana berfungsi secara formal dan material yang dipertanggungjawabkan atas kegiatan penerimaan dan pengeluaran. Dan yang terakhir itu ada kuasa penggunaan anggaran, di mana dipertanggungjawabkan secara formal dan material dalam pelaksanaan kegiatan. Sekian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan dari APBD. Yang pertama itu ada perencanaan anggaran lemah, formula
formulasi kebijakan dan perencanaan operasional tidak matang sehingga program sulit terlaksana tepat waktu. Yang kedua itu ada pengesahan anggaran di DPRD sering tertunda akibat tarik ulur kepentingan menyebabkan anggaran tidak siap digunakan di awal tahun. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan permasalahan dalam pertanggungjawaban APBD. Pengawasan APBN dan APBD terkendala oleh pelaksanaan anggaran yang tidak efisien, kurang SDM, minimnya transparansi, serta pengawasan melekat yang belum efektif, sehingga peluang korupsi masih ada. Daya serap APBD juga rendah karena aparat daerah takut berurusan dengan hukum. Kendala ini membuat pengawasan tidak maksimal dan menuntut komitmen pemerintah untuk memperkuat transparansi penegakan hukum yang bersifat pencegahan serta akuntabilitas agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan. Bentuk dan isi pertanggungjawaban APBD laporan keuangan daerah. Yang pertama ada prinsip akuntansi dan laporan keuangan. Prinsip akuntansi pemerintah meliputi basis akuntansi, nilai perolehan, substansi, mengungguli formalitas, periodisitas, konsistensi, dan penyajian wajar. Laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah harus memuat informasi tentang sumber daya, alokasi, penggunaan, kebutuhan kas, kemampuan membiayai kewajiban, kondisi keuangan, serta kepatuhan terhadap anggaran. Informasi tambahan dari laporan keuangan dan non-keuangan membantu evaluasi kegiatan. Laporan konsolidasi pemerintah pusat disusun oleh Menteri Keuangan, sedangkan pemerintah daerah disusun oleh kepala daerah. Laporan penting mencakup LRA, neraca, arus kas, dan catatan keuangan. Yang kedua adalah laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran pemerintah pusat dan daerah menunjukkan kegiatan keuangan selama satu periode, kesesuaian dengan peraturan, serta ringkasan sumber alokasi dan penggunaan sumber daya. LRA juga memuat informasi tambahan seperti kebijakan fiskal atau moneter, penyebab selisih anggaran, dan realisasi serta rincian angka penting. Yang ketiga ada neraca. Neraca membuat aset yang terdiri aset lancar dan non-lancar. Kewajiban yang terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam neraca tersebut harus diungkapkan semua pos aset dan kewajiban yang di dalamnya, termasuk jumlah yang diharapkan akan diterima dan dibayar dalam waktu lebih 12 bulan. Keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan arus masuk dan arus keluar pemerintah pusat dan daerah selama periode tertentu. Diklasifikasikan menurut operasi, investasi, pembiayaan, dan non-anggaran untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan mengevaluasi hubungan antar aktivitas. Alur dan juga atau mekanisme pertanggungjawaban APBD. Yang pertama itu di tingkat daerah, yaitu SKPD menyusun laporan keuangan, LRK, neraca, arus kas, dan juga catatan. Bendahara umum membuat laporan arus kas. Selanjutnya adalah kepala daerah menyusun ikhtiar laporan keuangan, lalu laporan dikirim ke BPK maksimal 3 bulan setelah tahun anggaran. SKPD menyatakan pengelolaan sesuai standar akuntansi dan juga pengendalian intern. Yang kedua adalah di tingkat BPK. BPK periksa keuangan, kinerja, dan juga tujuan tertentu sesuai dengan standar. Hasilnya dibuat LHP, yaitu laporan hasil pemeriksaan. LHP berisi opini, temuan, pemeriksaan, kesimpulan, dan juga rekomendasi. Lalu disampaikan kepada DPRD, dan juga pemerintah. Laporan BPK bersifat terbuka kecuali rahasia negara. Yang ketiga adalah tingkat DPRD. DPRD membahas hasil pemeriksaan BPK. DPRD minta penjelasan dari BPK atau pemerintahan. DPRD bisa minta pemeriksaan lanjutan, lalu ada catatan, yaitu catatan atas laporan keuangan digunakan untuk memperjelas informasi. Selanjutnya adalah konsekuensi jika APBD menimbulkan kerugian keuangan negara ataupun daerah. Yang pertama adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, LKP BPK berisi yaitu pemeriksaan keuangan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, kesimpulan, dan juga rekomendasi, pemeriksaan tujuan tertentu menghasilkan kesimpulan. Yang kedua adalah dasar penilaian dari opini. Kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan untuk mengungkapkan
kepatuhan pada aturan, lalu ada efektivitas sistem pengendalian intern. Yang ketiga ada jenis opini dari BPK. Yang pertama adalah WTP, wajar tanpa pengecualian. Yang kedua ada WDP, wajar dengan pengecualian. Yang ketiga ada TW, tidak wajar. Yang keempat ada TMP, tidak memberikan opini. Yang keempat adalah konsekuensi jika terjadi kerugian. Yang pertama itu BPK sampaikan temuan kepada DPR, DPRD, pemerintah untuk ditindaklanjuti. Yang kedua termasuk dengan koreksi laporan keuangan, pengembalian kerugian, dan tindakan administrasi. Yang ketiga, BPK buat ringkasan pemeriksaan tiap semester untuk lembaga legislatif dan kepala daerah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan dari APBN dan APBD. Yang pertama itu ada keterlambatan penunjukan pejabat pengelola keuangan sehingga pencairan DIPA ikut tertunda. Yang kedua, DIPA tertunda bintang karena dokumen pendukung belum lengkap atau persetujuan belum diterbitkan. Kesimpulan dari semuanya adalah pengelolaan keuangan negara melalui APBN dan APBD merupakan instrumen penting untuk mewujudkan pengembangan nasional dan daerah yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Mekanisme pengawasan yang melibatkan pengawasan internal serta pengawasan eksternal memiliki fungsi strategis untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan. Pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan yang mengikuti standar akuntansi pemerintah seperti LRA, Neraca, LAK, dan CALK sehingga mencerminkan transparansi kinerja pengelolaan anggaran. Meskipun sistem pengawasan dan pertanggungjawaban sudah diatur secara jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain lemahnya SDM, kurangnya transparansi, pengawasan melekat yang belum optimal, serta rendahnya daya serap anggaran baik pada tingkat nasional maupun daerah. Faktor teknis seperti keterlambatan petunjukan pejabat pengelolaan keuangan, lambatnya proses tender, revisi dan berlarut-larut, dan ketekan aparat dalam menggunakan anggaran turut menjadi kendala signifikan. Dengan demikian, optimalisasi pengawasan serta penguatan pengelolaan keuangan merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas APBN dan APBD. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.